Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kitab Roma, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9, dan yang ke-10. Kitab Roma pasal 10, ayatnya yang ke-9, sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini tidak boleh dipahami oleh kita sebagai keselamatan yang diperoleh melalui pengakuan iman kita sebagai sesuatu pengucapan ikrar yang harus diserukan dengan lantang. Sebab kita semua tahu bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah didasarkan pada kasih karunia Allah melalui iman, bukan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Oleh karena itu, konteks firman Tuhan ini sangat penting untuk kita pahami dengan benar. Konteks pada saat penulisan kitab Roma ini adalah pada waktu itu, bagi seseorang untuk menerima Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan, biasanya akan mengalami penganiayaan, bahkan kematian. Oleh sebab itu, pada saat itu, untuk menjadi pengikut Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan, mereka mengetahui bahwa penganiayaan pasti akan menjadi bagian mereka. Contohnya adalah pekerjaan Saulus atau Paulus yang mendapatkan kuasa penuh dari Mahkamah Agama Yahudi untuk menangkap bahkan mengeksekusi para pengikut Yesus. Atau peristiwa Stefanus yang dieksekusi hukum rajam karena kesaksiannya tentang Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada dua hal yang Paulus ingin tekankan melalui bagian firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama, Paulus ingin menekankan bahwa iman di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita merupakan kunci untuk kita memperoleh pembenaran oleh Allah. Yang kedua, percaya akan kebangkitan Kristus dari kematian dan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan atas seluruh kehidupan ini, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hatimu, demikian Paulus mengatakan, kamu percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutmu kamu mengaku dan diselamatkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 ini tidak menetapkan pengakuan di depan umum sebagai prasyarat untuk keselamatan. Meskipun pengakuan itu adalah penting, tetapi itu bukan merupakan prasyarat bagi keselamatan yang kita terima. Sebaliknya,
Hal ini menegaskan bahwa ketika kita mempercayai Kristus dan kemudian mengakui Dia sebagai Tuhan, walaupun kita harus mengalami penganiayaan ataupun ketidakadilan, maka sebenarnya kita telah memberikan bukti tentang anugerah keselamatan yang sejati itu. Yang kedua, kita telah diselamatkan dan mengakui Kristus sebagai Tuhan. Maka sesungguhnya Allah telah menanamkan iman yang sejati di dalam hati kita, seperti halnya baptisan dan semua perbuatan baik. Pengakuan di depan umum bukanlah sarana keselamatan, tetapi itu merupakan bukti bagi keselamatan yang telah menjadi bagian kita. Camkanlah perkataan firman Tuhan ini, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang telah menyapa kami dan juga menguatkan kami untuk tetap setia di dalam mengikut Engkau. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, di dalam aktivitas mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.